Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, man lam yarda ala bala'i wa man lam yasbir ala qada'i falyaltabis rabban siwaya. Hadisun rawahu at-Tabrani. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, semoga antum sekalian pada sehat semua. Allah berikan panjang umur yang berkah, penuh hasanah, sampai dibawa mati dalam kondisi husnul khotimah. Alhamdulillah, hari ini insya Allah hari keempat di bulan Dzulhijjah, kalau tidak salah ya. Semoga Allah berikan hidayah serta inayahnya, taufiknya kepada kita sehingga kita mampu memaksimalkan ibadah kita di awal-awal bulan Dzulhijjah. Walaupun sebagian ada yang sudah rencana haji, Allah takdirkan lain sehingga tidak bisa berangkat. Yang sudah rencana umrah barangkali Allah berkehendak lain di luar niat kita sehingga belum bisa berangkat. Namun di luar hajat dan keinginan kita masih banyak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik. Ya. Kalau di dalam surah Al-Fajr kurang lebih 4 ayat pertama berbicara tentang satu hari atau satu makhluk dari makhluk Allah berbentuk hari, sampai Allah menyebutkan walayalin asyar. Ini ketika kita bahas para ulama sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas hari yang 10, maksudnya adalah 10 hari di bulan Hijriyah. Walaupun di dalam beberapa tafsir ada 2 makna penafsiran, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebenarnya ketika Allah sudah menyebutkan ketentuan, entah itu ibadah yang ditentukan ataupun tidak, ataupun menentukan hari, ataupun menentukan bulan, ataupun menentukan sebuah lafaz atau ibadah, tentu ada satu keutamaan. Ya, ada keutamaan tersendiri sehingga seakan-akan Allah itu memberikan peluang besar kepada kita, sok mumpung, kalau orang Jawa itu aji mumpung, itu ya, memaksimalkan, mengoptimalkan umur waktu dan di mana hari-hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berharap kepada hambanya supaya memaksimalkan ibadah. Di antaranya yang ditentukan di bulan Dzulhijjah adalah melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak mampu karena ada alasan tertentu, ada ibadah yang lain, al-udhiyah atau al-nahr, menyembelih hewan di Idul Adha atau menyembelih hewan kurban. Kalau tidak, ini masih hari keempat, berarti besok hari kelima insyaallah ya. Min ayyamin, kata Nabi, tidak ada hari yang lebih dicintai di sisi Allah kecuali di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah SAW memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, tahmid, tahlil. Jadi tahmid, tahlil, la ilaha illallah atau Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu tidak nunggu di malam tanggal 10 Rok, itu tidak hanya menunggu nanti di Yaumun Nahar 13 hari di 11, 12, 13 itu tidak.
Ya mulai hari ini pun kita memperbanyak. Walaupun ketika berbicara zikir secara umum, jika membaca tahmid, tahlil, tasbih, subhanallah wa subhanallah al-azim, sebagaimana hadis-hadis yang sudah sering kita sampaikan, itu juga keutamaan. Ya, ada keutamaan. Entah di waktu atau kondisi tertentu, sehingga ketika ada satu dalil diperintahkannya sebuah ibadah, lafadznya atau ketentuannya, amalnya, kemudian waktunya, kemudian kondisinya, silahkan maksimalkan saja. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba itu bisa, supaya kita memperbanyak zikir, tahmid, tahlil, tasbih serta doa. Itu ayat yang terkenal ketika Ramadan itu, salah satunya adalah di 176 kalau tidak salah, wa idza 186 kalau tidak salah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Itu kan seakan-akan Allah itu sedang ingin banget hambanya dekat dengan Allah. Seandainya Allah itu kelihatan di samping kanan kiri kita, itu Allah itu sedang merangkul. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika seorang hamba mengangkat tangan, bermunajat, berdoa, memohon kepadaku, ya, atau bertanya tentang aku, maka ini aku tuh sangat dekat, mumpung dekat, sok ayo lebih merapat dan seperti itu. Antum dengan saya dekat hari ini tapi belum merapat, ya. Nah, di bulan Dzulhijjah mungkin selama ini kita renggang dengan Allah, kita jauh dari Allah. So, silahkan sama-sama kita memotivasi, kita sama-sama mengingatkan, ya. Kenapa banyak di antara kita yang tidak sadar dan tidak mau seperti itu, sehingga seakan-akan Allah memberikan peluang tengah-tengah ini. Kalau kemarin di luar bulan Dzulhijjah, ibadahmu, sholatmu, puasamu, sedekahmu, main-main, di bulan Dzulhijjah aman. Mungkin kalau kemarin, mohon maaf, ini kan orang Indonesia itu kan banyak matah gitu ya. Ketika musim cincin semuanya beli cincin, sekalipun mahal itu dulu. Ini musim corona, ada himbauan banyak olahraga, ngontel, sepeda, beli semua sepeda. Subhanallah. Itu mungkin agak mahal dikit lah. Ini hari ini layangan, tua muda, layangan semua. Memang musiman orang terlalu membuat hal-hal yang memang bersifat musim. Nah, hari ini ada kesempatan satu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar. Hari ini kan di mana-mana pinggir jalan kan ada kampung sama sapi. Coba kita lihat apa enggak itu. Kalau tidak lihat, coba kita enggak atau tidak seperti itu. Kalau kemarin musim cincin, musim burung semuanya beli burung. Musim layangan, sepeda. Nah, hari ini Allah berikan peluang nih, lagi musim kambing sama sapi, so kita coba beli apa enggak kan gitu. Nah, kita kan negara musim kan kayak gitu. Sehingga ketika ada bulan Dzulhijjah, 10 hari saja, di awal saja, kesempatan ibadahnya terbatas yang tidak berlaku di bulan lain. Memang yang boleh hewan korban bisa dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah kan kagak bisa, di bulan Muharram kan kagak bisa. Diniatkan maksudnya menyembelih kambing atau sapi untuk Idul Adha, tapi pelaksanaannya di bulan selain tanggal 9, 10, 11 sampai 12 Dzulhijjah. Itu tidak berlaku. Makanya yang mungkin subhanallah Allah berikan karunia tambahan rezeki barangkali, sok silahkan tambahin sedekahnya, tambahin infaknya, tambahin tasarruf hartanya seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala meminjamkan kita itu dari seluruh apa yang kita miliki. Ya, Allah meminjamkan segala sesuatu yang kita miliki, itu pinjaman dari Allah. Ya, berbicara pinjaman, namanya pinjaman kan harus dikembalikan, betul nggak? Ya harus dikembalikan, nggak boleh dikembalikan, ini bukan hak milik kita.
hak milik Allah. Kita cuma hak pakai. Bagaimana cara memakainya dengan baik dan bernilai ibadah di sisi Allah. Ini aku titipkan badan sehat, ini aku titipkan kata Allah harta yang cukup, ini aku titipkan anak istri yang soleh. Coba engkau gunakan untuk apa itu semua? Sehingga namanya titipan nanti harus kembalikannya sesuai dengan kondisi aslinya. Jangan sampai ada yang cacat, lecet, hilang, ya, dan seterusnya. Bagaimana cara mengembalikan supaya titipan itu sempurna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini nanti ada kajian khusus insyaallah tentang mengembalikan barang titipan. Bukan pinjam-meminjam sesama manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meminjamkan kepada kita bahwasanya intuqridullaha qardan hasanah. Ya. Kali itu aku berikan pinjaman, maka barang siapa yang mengembalikan itu lebih baik, gitu kan? Maka fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Maka akan dibalas, akan diberikan pahala ganjaran yang lebih banyak. Di mana kapan? Ya nanti di akhirat, tanpa batas dunia seperti itu. Itu mukadimah dari kita, sehingga kita sama-sama yang belum bisa korban Idul Adha, nggak bisa puasa, nggak bisa sedekah, ngapain? Zikir dah. Ya, silakan banyakin zikir, tahmid, tasbih, tahlil, doa ya seperti itu. Yang barangkali mohon maaf, yang di luar Dzulhijjah mungkin tahajudnya cuma sepekan sekali barangkali, atau mungkin beberapa kali, coba tambahin lagi. Ya, yang mungkin kemarin Ramadan belum khatam, plus Syawal juga nggak selesai, ya silahkan masih ada waktu dan senantiasa Allah berikan kesempatan itu berlomba-lomba. Kembali lagi kepada niat kita, upaya kita dan ikhtiar kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan dengan bersabar, dengan penuh keikhlasan dan mengharap penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hadis qudsi tadi kita sampaikan, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yarda ala qada'i wa man lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya." Kemarin kita bahas tentang sabar ya, sabar menghadapi dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menerima qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita tidak bersabar, kata Allah apa? Barang siapa yang tidak ridho, man lam yarda bibalai atau ala balai, terhadap apa yang aku tentukan, ala qada'i maaf. Barang siapa yang tidak menerima atau tidak ridho terhadap apa yang aku tentukan, dan wa man lam yasbir ala balai, dan siapa saja yang tidak bersabar menghadapi bala atau ujian. Nah, ujian dari kemarin ada tiga ya, ujian dalam melaksanakan ibadah, meninggalkan kemaksiatan, dan ujian dalam menghadapi qada atau ketentuan Allah. Falyaltamis, kata Allah, maka silakan sok cari robban siwaya, suruh nyari sesembahan Tuhan selain Allah. Kalau udah ditolak sama Allah tuh, kira-kira siapa lagi yang harus kita minta? Kan gitu. Siapa lagi yang harus kita sembah? Kepada siapa kita harus minta pertolongan? Kan gitu jadinya. Maka hari ini kita diuji dengan berbagai ujian, ya, entah itu sifatnya yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kemalasan itu juga ujian. Sabar apa tidak melawan kemalasan itu. Jangan dibiarkan seperti itu ya, insyaallah. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, kita lanjut insyaallah pembahasan kitab kajian kita Ar-Rihlah ila Daril Akhirah di bab sebab-sebab husnul khatimah, atau sebab-sebab seorang itu jatuh kepada ending kehidupan yang buruk atau su'ul khatimah. Poin yang terakhir yaitu poin yang ke-8, yaitu hati yang senantiasa terkait atau terpaut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nukil
ada beberapa ayat dari Al-Quran. Salah satunya 2 ayat di surah Al-Infitar ayat yang ke-13 dan 14. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ketergantungan hati seorang hamba kepada selain Allah, tergantung kepada apa saja, yang intinya segala sesuatu yang menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala bersepakat bahwa hati tidak memberikan karunia, hati tidak akan memberikan karunia sehingga sampai berada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu tidak akan pernah tenang kecuali semua itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung dalam arti tawakal dalam arti berusaha dari ilmu agama, ilmu dunia, upaya lahir batin. Kemudian setelah itu tidak ada lagi yang tersisa kecuali tawakal. Ya. Zikir sudah, doa sudah, bekerja sudah, kemudian usaha sudah, ibadah taat sudah, memperbaiki iman sudah. Namun ternyata kok masih juga jatuh dalam takut, jatuh miskin, jatuh marah dan sejenisnya, maka itu baru terbentuk satu tawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau memang tawakalnya sudah benar, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Muslim, ya, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra, ya, tahdu khimasan wa taruhu biltanan. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal. Oke, sebenarnya tawakal itu tidak malas ya. Tawakal itu tidak malas. Belajar ilmu agama sudah, belajar ilmu dunia sudah, ibadah sudah, zikir sudah, kemudian berdoa sudah, interaksi dengan manusia, dengan orang tua, dengan tetangga sudah baik. Ternyata Allah masih berkehendak segala sesuatu yang tidak kita inginkan, maka tidak ada yang tersisa kecuali tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lanjutan hadisnya apa kata Nabi? Kalau sudah demikian, la razaqakum. Kalimat itu la razaqakum bukan wa yutaimukum atau wa yalbisakum, memberikan makan, memberikan pakaian, tidak. Maka kalimatnya adalah la razaqakum, memberikan rezeki. Rezeki apa? Rezeki ilmu, rezeki sehat, rezeki persaudaraan, rezeki iman, rezeki hidayah, itu kan rezeki semua. Mohon maaf, rezeki itu bukan identik dalam otak kita itu berbentuk materi, duit, kerjaan lancar, gitu kan, tidak di PHK, tidak sebatas itu. Ya, karena kalau sebatas itu nanti bisa jadi ada kalimat berikutnya. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini disebutkan. Ya, kata Nabi, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Rezeki itu maknanya luas, berbagai jenis, lahir batin. Ya, hidup dengan nyaman, dengan tetangga yang baik, tidak ada masalah dalam rumah tangga, masya Allah itu. Apakah bukan rezeki yang baik? Bisa aktivitas dengan orang-orang soleh, bisa bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah, masya Allah. Itu adalah nikmat, itu adalah rezeki. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada burung. Ini yang hadis yang juga yang sering kita ulang-ulang. Ya, apa contoh? Kenapa Rasul mencontohkan burung? Ya, tidak semut, ya, tidak lebah, tidak apa barangkali lah ya, selain burung lah. Kata Nabi, taghdu khimasan wa tarahu bilqanan. Dia berangkat pagi dalam kondisi perut kosong plus meninggalkan anak-anaknya yang ada di sarangnya. Tapi wa tarahu bilqanan, balik ke rumahnya membawa
makanan. Gimana caranya? Ini jangan disamakan rezeki manusia dengan rezeki burung, sama ya. Kalau burung nggak nanam, mungkin ngambil tanaman padi di sawah itu punya orang. Jangan Pak, yang penting kerak nanti nyuri, nggak apa-apa, jangan disamakan dengan burung ya. Burung nggak punya takdir, nggak memiliki hukum halal haram, itu tidak ya. Kalau manusia kan katanya sebagaimana burung yang Allah berikan rezeki. Saya nggak punya pendidikan, nggak punya kerjaan, berarti mencuri kamu. Ya jangan seperti itu, tidak buat cara penafsiran seperti itu, rusak nanti. Sederhananya adalah intinya satu, nggak boleh malas. Harus ya, setelah nggak boleh malas, nggak boleh diam, harus gerak. Ya. Antum mungkin mohon maaf tidak beda jauh dengan saya. Setelah nikah nggak punya kerjaan, apa yang dikerjakan? Mohon maaf, sedikit saya cerita dulu tadi. Itu cuman beli bambu, pecahan bambu, ya, kemudian beli benang, beli kain, ngapain ke sungai, ngapain mancing. Yang penting saya usaha. Berangkat pagi jam 8 sampai dulu cuma dapat 2 ikan, ya nggak apa-apa. Itu kan cara halal, ya. Ini contoh saja. Yang penting nggak mengendap di rumah kan seperti itu. Nah, tawakal itu tidak malas kan seperti itu. Itu salah satunya. Bentuk rezeki itu luas. Kalau sudah berbicara tentang rezeki dan cara menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah meneruskan, dan tidak sampai kepada Allah atau Tuhannya sehingga hati itu benar-benar utuh, bersih dan sehat. Jadi kita itu tidak akan mungkin menemukan kebahagiaan. Ya, ini akan disebutkan tentang zikir. Zikir itu kan yang berdampak kepada ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau materinya adalah salah satu tanda-tanda suul khatimah, hati yang senantiasa terpaut dengan selain Allah. Jadi bergantungnya selain kepada Allah. Fokuskan hati kita kepada Allah. Setelah itu maka tidak akan sampai kepada Allah kecuali hati kita itu benar-benar bersih dan sehat. Bersih sama sehat. Ada orang yang hatinya bersih tapi nggak sehat. Ada orang yang hatinya sehat tapi nggak bersih. Kok bisa? Bisa. Ya, karena kalau urusan hati kan urusan pribadi sama Allah. Antum soleh, saya soleh kan di hadapan antum. Apakah antum di depan saya atau saya di depan antum, kemudian saya di rumah soleh? Ketika saya di jalan soleh? Kan tidak. Yang tahu siapa? Diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan terbolak-balik hatinya, kadang bersih, kadang kotor, kadang sehat, kadang sakit. Seperti itu. Dan kita memiliki sifat karakter hati yang sama. Ketika sama orang-orang saleh, masya Allah, kita munculkan kesolehan kita. Walaupun ketika kita bersama dengan orang-orang yang tanda kutip, orang munafik, orang yang tidak saleh, kita juga akan munculkan kesolehan kita. Disitulah ujian kita akan hanyut, ikut, atau tetap kita istiqomah dalam keteguhan kesolehan hati kita. Dan tidak akan benar dan sehat sehingga berubah penyakitnya menjadi obat. Subhanallah. Di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, kalau seorang ingin sempurna hatinya, jadikan maksiat itu sebagai peringatan, sehingga peringatan itu menjadi obat supaya tidak bermaksiat. Itu kan jurus. Bahwa kita nggak bisa merangkai kata seperti orang paling seperti ulama-ulama dahulu, itu nggak bisa. Fokuskan hati kepada Allah, namun hati nggak bisa menuju Allah kecuali hati ini bersih dan sehat. Dan hati ini tidak akan menuju kepada bersih dan sehat kecuali di sini disebutkan merubah sebuah penyakit menjadi obat. Tahu itu maksiat, entah itu di hadapan orang ataupun ketika pribadi. Bisa nggak menyamakan larangan ini ketika kita di hadapan manusia ataupun ketika kita sendiri? Kalau kita sudah mampu menyamakan sebuah penyakit hati di hadapan manusia dan pada pribadi sendiri, maka itu sudah menjadi puncak ketenangan hati. Dan hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan menyalahi hawa nafsu. Nah, berarti ketaatan kepada Allah, ketawakalan kepada Allah, itu lawan katanya adalah menuruti hawa nafsu. Puncak perlawanan kita terhadap
namanya sesuatu yang kita menghadap kepada Allah adalah melawan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah penyakitnya dan kesembuhan dengan cara menyalahinya. Tahu itu maksiat tapi kita menolak, tahu itu maksiat tapi kita senantiasa menjauh, itu baru dapat itu dia ketenangan. Dan ketenangan tidak dilihat dari segi duniawi ataupun materialisme. Tidak bisa kebahagiaan dilihat dari segi kasat mata, tidak. Karena kebahagiaan itu hanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Antum di hadapan teman-teman mungkin kelihatan wajahnya itu sumringah bahagia. Apakah pasti di keluarga dan pada pribadi masing-masing itu bahagia? Tidak. Antum yang punya jabatan, apakah bahagia? Senang hatinya, semangat beribadah? Kan tidak. Sekali lagi, kalau ibadah itu diukur dengan pangkat, jabatan, harta, Fir'aun, Namrud, mereka adalah orang-orang lebih bahagia daripada para nabi. Tapi kenapa para nabi Ibrahim yang dibakar, beliau alaihissalam itu lebih bahagia? Karena hatinya hanya tergantung dan terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, Rasulullah ketika dikejar oleh kaum Quraisy, emang hatinya takut? Enggak takut. Itu bentuk upaya seperti itu. Suruh hijrah, emang itu karena takut? Tidak. Cara penafsirannya jangan sesuai dengan otak kita. Wah, Nabi itu takut sama orang-orang kafir musyrikin. Tidak seperti itu. Ya. Menurut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar saat itu harus ke utara, kata Allah ke selatan. Kata Nabi malam-malam harus berjalan dari Mekah ke Madinah, kata Allah jangan, naik dulu ke gunung. Ya, udah di gunung bingung mau kemana, kata Abu Bakar atau kata Nabi ngumpet di di belakang batu. Tapi kata Allah masuk ke gua yang lubangnya kecil. Apakah Rasul takut? Rasul nggak takut. Itu bentuk upaya di luar tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu takut cuma satu ini, ketika hati itu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW itu senantiasa berdoa, ya, ketika doa setelah sholat sunnah di rumahnya, ya. Karena ini riwayat hadisnya adalah dibawakan oleh salah satu istri Rasulullah SAW. Setiap selesai doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati ini untuk kuat istiqomah dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, yang senantiasa membolak-balikan hati hamba, maka sarrif qulubana ala ta'ati, teguhkan hatiku dalam melaksanakan ketaatan kepadamu. Selesai sholat disapa istrinya, wahai baginda Rasul, bukankah engkau telah diselamatkan atau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan dunia dan akhirat? Apa kata Nabi? Sesungguhnya hati ini itu di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak tahu ketika aku mati. Ini kiasannya, dua jari jemari Allah. Maksudnya itu seakan-akan yang bisa membolak-balikkan hati itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Allah memiliki tangan seperti ini, bukan. Yang bisa bolak-balikkan apa? Tangan kita dua jemari. Ini kiasan saja. Bukan Allah memiliki jari sebagaimana jari manusia, tidak. Sehingga apa? Ketika sudah berbicara tentang urusan hati, itu akan berdampak kepada perilaku kita. Saat Rasulullah SAW hendak hijrah di malam hari, yang takut bukan Nabi, malah Abu Bakar gemeteran itu. Takut ketahuan oleh kaum Quraisy, kaum musyrikin saat itu. Atas izin Allah, atas wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu gua batunya nutup, tidak ada lubang kecuali sedikit. Ya, pagi harinya baru dikejar-kejar. Itu pun bentuk ikhtiar, bentuk upaya seperti itu. Apakah Rasul takut? Rasul tidak takut. Tapi itu adalah menjalankan perintah Allah, wahyu. Ya. Nah, kalau hari ini kita, masya Allah ya, kita banyak yang konyol, itu banyak orang yang pakai masker, kena corona ini, itu yang seperti itu teman-teman ya.
Ini perintah, ini himbauan. Kalau memang diperintahkan untuk menggunakan masker ketika keluar, pakailah. Sering cuci tangan mas. Bukan karena takut coronanya, bukan ya. Tapi ini adalah bentuk upaya. Walaupun udah pakai masker, cuci tangan, ya Allah berkehendak wafatkan seorang dengan wabah corona yang bisa jadi. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anak dan istrinya di tengah lembah pasir yang gak ada lampu, gak ada orang, gak ada pepohonan, gelap gulita. Ya, siapa yang tega di antara kita hari ini meninggalkan anak istri di tengah hutan, gak ada lampu, gak ada makanan, banyak nyamuk, gelap lagi. Anak istriku aku tinggal ya. Ya tentu seorang istri pasti mangkel lah, dongkol. Wahai suamiku, kau kemana? Tiga apa di kau? Gitu kan? Melangkah diri. Diteriakin 2 kali, 3 kali, keempat kalinya baru. Ahada amrun min rabbik, kata istri Ibrahim, baru berhenti. Apakah ini engkau meninggalkan kami itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Baru memberikan arah. Iya. Upaya usaha. Ya. Ini contoh. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh kaumnya, hendak dibunuh. Lari itu apakah karena takut? Bukan. Memang itu adalah perintah. Ketika setelah ketemu dua perempuan kemudian dinikahkan oleh bapaknya, setelah beberapa tahun menikah, maharnya selesai, kemudian ngajak istrinya ke Bukit Tursina. Di tengah kegelapan, nggak ada lampu, ternyata ada cahaya di bukit gunung Tursina. Tinggal istri mau naik, mau ngapain? Menemukan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita, istri kita tuh apa sih? Nggak ada apa-apanya dengan istri para nabi, istri para sahabat, nggak ada apa-apa. Jangankan ditinggal lama ya, berangkat kerja aja jangan lama-lama ya, cepat pulang gitu. Itu istri kita. Ya. Mau ketemu tamu saja jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama saja. Subhanallah, sabar. Upaya dan tawakal. Itu salah satunya. Kita kembali ke materi tadi tentang hati. Maka hati supaya tenang, caranya adalah gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada selainnya. Itu bentuk tawakal. Namun tawakal tidak akan pernah tercapai. Tawakal kepada Allah tidak akan pernah tercapai kecuali seseorang yang memiliki hati yang sehat, hati bersih. Dan hati yang bersih itu tidak akan pernah tercapai kecuali menjadikan suatu yang yang mungkar itu memang mungkar sehingga dijauh, itu kan menjadi obat. Dan seperti itu. Dan semua itu tidak akan pernah tercapai kecuali semuanya harus dihadapi dengan menyelisihi hawa nafsu atau menantang dan melawan hawa nafsu. Sebenarnya banyak kisah di sini ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah melanjutkan dengan menyebutkan 2 dalil dari Al-Quran di surah Al-Infitar ayat 13 dan 14. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Al-abrar, bukan innal khair atau innal muttaqin, tidak, tapi innal abrar. Al-abrar disebutkan dalam Al-Quran itu tidak banyak, beda dengan al-muttaqin atau at-taqwa. Innal abrara lafi na'im. Kenapa al-abrar tidak al-muttaqin? Walaupun innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, innal muttaqina mafaza, innal muttaqina hada, dan seterusnya. Tapi di sini kata Allah innal abrara lafi na'im. Kalau al-muttaqin, innal muttaqina fi jannatin na'im atau innal muttaqina mafaza, ini orang beriman. Itu akan mendapatkan surga yang di dalamnya penuh kebahagiaan. Tapi innal abrara lafi na'im itu orang-orang yang sudah masuk surga. Bedakan ya.
Kenapa disebut abrar bukan al-muttaqin? Al-muttaqin itu adalah sebuah perbuatan, abrar itu adalah perasaan atau sifat daripada apa yang Allah sifati di dalam surga. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti. Berbakti itu artinya beramal saleh. Berbakti kepada Allah artinya apa? Beribadah. Melaksanakan seluruh rangkaian ketaatan. Itu namanya abrar. Abrar yang sunnah, yang wajib senantiasa diperbanyak, itu namanya al-abrar. Kalau birrun itu satu kebaikan, abrar itu banyak kebaikan. Yang wajib, yang sunnah senantiasa ditambahkan. Maka di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang inna likulli amalin syirra. Setiap amal itu ada masa semangat. Wa inna syirra al-fatrah. Di dalam masa semangat itu ada futur atau malas. Maka barang siapa, kata Nabi, yang melandaskan masa futur itu kepada sunnah, faqad dia akan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Maka disinilah letak daripada puncak hasil daripada kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, bertakwa, beribadah, benar-benar akan berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahanam. Lawan kata abrar adalah fujjar. Kalau fajir itu satu orang yang berbuat keburukan tidak banyak, ya. Al-fajir satu orang yang berbuat dosa tidak banyak. Tapi kalau al-fujjar orangnya banyak, maksudnya jenis orangnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, dan mereka senantiasa bergelimang dalam dosa dan perbuatan maksiat. Maka al-fujjar adalah orang-orang kafir, ya. Semua itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hanya terbatas pada kenikmatan akhirat dan nerakanya saja. Akan tetapi dalam 3 tempat mereka juga demikian, yaitu di negeri dunia, di alam barzakh, dan di akhirat atau yaumul qiyamah. Yaitu perkataan ini itu tidak dapat dibuktikan kecuali oleh siapa saja yang menggunakan hatinya untuk merasakan hal yang menjurumuskan atau menuntunnya kepada ketaatan. Dan jangan kita kira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman tadi innal abrara lafi na'im itu hanya di akhirat saja, tidak. Di dunia orang-orang abrar, orang-orang fujjar, ya itu sudah sengsara. Dan ini disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Setiap orang yang mencintai sesuatu selain karena Allah Subhanahu wa taala, ini sindirannya. Ini sindiran plus motivasi kita. Sehingga setiap orang yang mencintai sesuatu selain karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan disiksa dengan 3 kali dalam kerugian di negeri dunia ini. Kita memiliki harta, memiliki jabatan, tapi tidak karena Allah, itu sudah tersiksa oleh 3 siksaan. Ya. Siksaan yang pertama apa? Yaitu disiksa sebelum mendapatkannya sampai ia mendapatkannya. Berjuang mati-matian, bekerja, berusaha, berbisnis, dagang hanya untuk memiliki sebuah dunia. Mau beli rumah, kerja mati-matian. Mau beli mobil, kerja mati-matian. Mau beli mau punya aset, bekerja mati-matian. Ya, itu udah tersiksa. Kenapa? Karena dia harus mencari sesuatu. Sampai apa? Sampai dia mendapatkan. Yang kedua, ini masih di dunia. Dia akan tersiksa ketika sudah didapatkan, juga bisa dengan ketakutan diambil oleh orang lain dan kehilangan. Tersiksa nggak? Tersiksa, tidurnya nggak tenang, istirahatnya nggak nyaman, itu kan takut hilang, takut dicuri, takut dimaling. Nah, walaupun kalau kita udah bahas di materi dulu banget itu tentang menjaga hak kan seperti itu, kita mau dijaga, cuman ketika cara menjaga kita berlebihan itu jadi ketergantungannya bukan kepada Allah namun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tersiksa untuk mendapatkannya sampai dia mendapatkan, tersiksa menjaganya, takut hilang, takut diambil oleh orang. Dan yang ketiga adalah kesusahan untuk menikmatinya, ya. Dan apabila diambil maka akan bertambah tersiksanya. Inilah 3 macam siksa di negeri akhirat. Tersiksa nyarinya, tersiksa jaganya, tersiksa
kehilangan. Berarti bagaimana sikap kita? Sederhanakan dalam mensikapi dunia, udah itu saja. Ya, orang kalau udah tawakal itu apapun yang hilang, berarti memang bukan rezeki. Seperti itu saja. Ya, insya Allah. Baik, kita ada dulu insya Allah satu materi lagi, insya Allah satu poin lagi kita sampaikan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu poin lagi insya Allah di poin yang 9. Namun sebelum kita lanjut, ada yang mau disampaikan insya Allah? Atau bisa insya Allah? Atau ada yang mau nambahkan silakan. Barangkali nambahkan tentang materi tadi dari pengalaman atau mungkin mengingatkan kita sama-sama senantiasa untuk bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Di poin yang 9, salah satu tanda-tanda su'ul khatimah adalah orang-orang yang senantiasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzon atau prasangka. Ya. Kalau istilah yang masyhur di masyarakat kita adalah kepada diri kita adalah su'udzon atau husnudzon, berprasangka baik ataupun berprasangka buruk. Ternyata sebelum kita ini berbicara tentang prasangka, Allah sudah mendahului. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana 'inda dhanni 'abdi bi inna khairan fa khairun wa inna syarran syarrun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika ia, yaitu manusia, berprasangka baik kepadaku, maka aku pun akan baik pula prasangkaku terhadapnya. Namun jika ia berprasangka buruk terhadapku, maka aku pun akan memberikan prasangka buruk kepadanya. Di sini namanya hukum alam, ya. Siapa yang menanam dia memanen, siapa yang berbuat baik dia akan dibalas dengan kebaikan, siapa yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan yang sama, dan begitu seterusnya sampai Allah menentukan waktu, sampai Allah membalas di waktu yang telah ditentukan. Ini hadisnya. Artinya apa? Di poin yang ke-9 ini, seorang mukmin tidak boleh optimis. Aku mau gak bakal jadi orang baik, itu nggak boleh. Saya matinya pasti nggak beda jauh dengan orang-orang yang kecemplung sumur, contoh, itu nggak boleh. Harus apa? Harus optimis, harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara nanti ada beberapa unsur yang harus dilakukan: berilmu, beramal, dan berdoa. Ini sebenarnya supaya orang-orang itu tidak mudah putus asa. Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dia, itu manusia, dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau berbicara tentang prasangka, antum lebih paham daripada saya. Namun kita sampaikan dalam dalil, dalam hadis ataupun hadis qudsi ini adalah supaya tidak mudah atau tidak mudah menyepelekan atau tidak menyepelekan perbuatan prasangka. Ya, itu kan cuma prasangka. Jangan seperti itu teman-temannya. Mungkin hanya prasangka. Ya. Nanti apa dengan firasat, apa dengan apa namanya? Ada firasat dan sejenis, ada mimpi yang lainnya, itu beda ya. Namun dzon itu adalah yang berdalil, yang nyata dan yang jelas. Dalilnya apa tentang prasangka? Antara prasangka baik dengan buruk, entah itu berprasangka kepada Allah ataupun berprasangka kepada manusia. Nanti kalau urusan dengan hablum minan nas ini masuk kepada fi'il muamalah, ya, masuk kepada adabul mufrad. Nanti di dalam kitab adabul mufrad ada adab personality atau ada kepribadian seorang. Nah, Ustaz, gimana kalau kita nggak boleh berprasangka? Kalau memang dia itu berbuat seperti itu, jangan diprasangka. Kalau memang dia salah, diingatkan, ya, dan nggak usah diprasangka-prasangkain atau disangka-sangka. Dia judi apa enggak ya? Dia maling apa enggak ya?
dia zina apa enggak. Kalau sudah jelas perbuatannya dan itu perbuatan salah, ingatkan. Dan itu menjadi pelajaran kita. Ya, pelajarannya apa? Kita tidak boleh mengikuti mereka, dan keburukannya tidak boleh kita viralkan, tidak boleh kita bicarakan kepada orang lain sehingga menjadi riba seperti itu ya. Itu salah satunya. Bagaimana cara kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ilmui. Kalau sudah berilmu, jalur yang kedua adalah amalkan. Bila perintah laksanakan, bila larangan tinggalkan. Udah itu dong. Kita berprasangka kepada Allah seperti itu. Kalau Allah ada maha mendengar, ya kita jangan dalam hati berprasangka Allah nggak lihat. Jangan seperti itu, berprasangka buruk sama Allah. Allah nggak ada, artinya nggak kelihatan oleh mata kita. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah berprasangka buruk. Makanya unsur daripada prasangka baik itu cuma dua, yaitu prasangka baik dan prasangka buruk. Prasangka baik antara buruk adalah melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Sudah. Jika seorang sudah sekarat menjelang matinya, masih mengingatkan juga harta, masih mengingatkan juga kemaksiatan, berarti dia masih suudzon atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sekarat apa? Zikir, talqin, kalimat la ilaha illallah. Itu yang diulang. Jadi sudah tidak ada lagi prasangka kecuali prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menganugerahkan kepadanya husnul khatimah, maka Allah pun tidak akan menganugerahkan husnul khatimah baginya. Karena buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla lah yang menjadikannya termasuk orang-orang yang merugi. Kalau bahasa ekonomi itu adalah mindset, gitu kan, pola pikirnya, gitu kan. Saya sukses, saya gagal, saya nggak bisa beneran. Ini contoh ya. Saya maaf orang nggak pendidikan nggak bisa gagal. Itu kan prasangkanya buruk, jelek, gitu kan. Itu prasangka pada diri kita. Kenapa sih kok nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah? Jadi gini jamaah sekalian, kalau seseorang berprasangka buruk kepada Allah, itu berarti menganggap bahwa Allah itu memiliki sifat lemah. Udah gitu dong. Padahal Allah maha mampu segalanya. Ustaz, saya udah berprasangka buruk dan saya sudah optimis, tapi masih gagal juga. Sabar. Pendidikan nggak punya modal, nggak punya dimodalin. Ya, ilmu pas-pasan, tetap jaga. Setelah jaga baru 2 bulan, kolaps, tutup. Gimana? Apakah itu termasuk husnudzon atau suudzon? Kalau kita masih sabar dan nerima, itu insya Allah masih kategori husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kata menyerah dalam kondisi apapun, tentunya dalam hal kebaikan. Tapi sebaliknya, jangan berprasangka baik dalam hal yang buruk sehingga kita ngakalin ilmu Allah, ngakalin syariat Allah, merekayasa prosedur Allah itu yang nggak bisa gitu. Kan di dalam muamalah kita kan banyak sekali seperti itu. Jelas Allah mengharapkan riba, diakalin lah gimana supaya tidak riba, contohnya. Ini kan banyak gitu kan. Kalau dalam istilah saja mungkin barangkali gitu. Leasing yang konvensional, jelas kalau konvensional, tapi kalau leasing syariah gimana? Istilahnya saja leasing, tapi kalau seperti syariah silakan. Jalan ini kan contoh, gitu ya. Bukan berprasangka baik kepada Allah, tapi ngakalin syariatnya, bukan seperti itu. Ini insya Allah. Di pertemuan yang akan datang masih di bab yang sama, kita bahas di surah Al-Fath ayat yang ke-6 dan surah Fussilat ayat ke-23 insya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khadiballahu alaihim wa la'anahu wa 'adalahum jahannam wa sa'at masira. Itu ya. Nanti di surah Al-Fath insyaallah di ayat yang ke-6 kita bahas, ditambah di surah Fussilat ayat ke-23 insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. 3 menit lagi insyaallah. Ada yang mau menambahkan insyaallah boleh. Tapi kalau tidak, kita cukupkan, berarti nanti kita ngobrol lagi setelah insya Allah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.